Halo teman-teman semua, kembali lagi di The Anjas Channel. Kali ini saya akan membahas tentang ular. Nah, siapa di sini yang takut sama ular? Nah, jangan takut dulu. Kali ini kita akan membahas lebih jauh. Siapa sih hewan yang bernama ular ini? Nah, sebelum lebih lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya, diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Habis itu share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Nah, kita udah masuk nih di pembahasan tentang ular. Ada yang tahu nggak? Ular itu apa sih? Kalau nggak ada yang tahu, aku jelaskan sedikit ya. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo, yaitu Serpentes, dan juga merupakan anggota dari ordo Squamata atau reptil yang bersisik, bersama dengan kadal. Akan tetapi, ular sendiri diklasifikasikan pada cabang Opidia, yaitu segolongan reptil dengan atau tanpa kaki, teman-teman. Dia memiliki tubuh yang panjang dan memiliki fisiologis yang sangat berbeda dengan kadal. Nah, ciri-ciri utama ular adalah bertubuh panjang dan tidak memiliki kaki, teman-teman. Namun, ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh beberapa jenis kadal, misalnya kadal pensil. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah ular tidak memiliki indera pendengaran sama sekali. Wah, gimana ya cara mereka mendengar atau melihat mangsanya? Nah, ini kehebatan dari ular, teman-teman. Ular bisa merasakan getaran melalui rahang bawahnya saat menempel di tanah atau di permukaan. Ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat dibuka tutup seperti manusia ya. Matanya selalu terbuka selama hidupnya. Walau begitu, mata ular dilapisi oleh sisik bening yang melindunginya dari kotoran, teman-teman. Ciri utama lainnya adalah lidah ular itu bercabang. Ya, cabang dua, dengan masing-masing cabangnya berukuran panjang dan runcing, dan dapat dijulurkan keluar melalui rongga di tengah bibirnya. Dengan kata lain, ular dapat menjulurkan lidahnya dalam keadaan mulut tertutup rapat. Ular menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi bau di udara, sementara hidung ular hanya digunakan untuk bernafas, teman-teman. Wah, hebat ya si ular ini. Setiap cabang lidah ular dilengkapi dengan kelenjar yang dapat menangkap partikel bau di udara. Lalu ular akan menarik lidahnya kembali ke mulut. Selanjutnya, partikel-partikel bau yang menempel di lidahnya itu disalurkan ke sebuah organ pengenal bau yang terletak di langit-langit rahang atasnya. Organ tersebut disebut sebagai organ Jacobson. Setelah diidentifikasi, organ tersebut mengirimkan informasi ke otak ular. Lalu, otak memprosesnya dan menentukan hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh ular. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, misalnya memburu sumber bau yang berupa mangsanya. Nah, beberapa jenis ular memiliki organ khusus untuk mengidentifikasi temperatur lingkungannya. Alat itu disebut thermocepsori atau termoreseptor. Nah, ular yang memiliki jenis termoreseptor ini kebanyakan itu ular-ular pohon, teman-teman, atau ular-ular arboreal. Contohnya di Indonesia ini sangat banyak, teman-teman. Misalnya, seperti jenis green tree python atau ular sanca hijau ini. Nah, ular ini salah satu endemik Indonesia. Ular ini sangat cantik, teman-teman. Tapi tunggu dulu. Walaupun cantik, dia tidak bisa dipiara, teman-teman. Karena dia adalah salah satu ular yang dilindungi oleh undang-undang, teman-teman. Nah, termoreseptor ini berguna bagi ular untuk mengetahui dan melacak keberadaan hewan berdarah panas, seperti burung dan mamalia. Organ ini dapat berupa sepasang lubang yang terletak di antara mata dan lubang hidung, misalnya pada ular-ular Morelia, teman-teman. Atau berupa lapisan yang terletak di sela-sela sisik bibir atas, misalnya pada jenis-jenis Boidae, teman-teman. Ular ini merupakan salah satu reptil yang paling sukses berkembang di dunia, teman-teman.
Mereka ini dapat ditemukan di semua habitat, baik di hutan, padang rumput, padang pasir, sungai, daratan tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga di pemukiman warga, teman-teman. Tetapi, seperti halnya reptil lainnya, ular ini tidak terdapat dan tidak bisa ditemukan di daerah dingin seperti di puncak gunung dan di daerah kutub, teman-teman. Ya, karena di sana dingin sekali. Seperti video sebelumnya, teman-teman. Saya menjelaskan, reptil ini termasuk golongan hewan yang membutuhkan suhu panas, teman-teman, agar metabolisnya berjalan baik. Nah, ular juga tidak terdapat di Irlandia, teman-teman, karena daerahnya dingin. Ya, benar banget, teman-teman. Atau pulau-pulau terisolasi seperti Hawaii. Sebagian besar ular hidup dan tinggal di tanah. Nah, contohnya ular yang hidup di tanah adalah ular jenis viper, teman-teman, yaitu Rhodostoma, atau biasa dikenal itu sebagai ranjau darat, teman-teman. Nah, kalian nih yang sering berpergian ke sawah atau ke kebun-kebun, hati-hati ya, teman-teman ya, karena ular jenis ini tuh sangat baik kamuflasenya, teman-teman. Ya, lihat warnanya itu sangat samar ya dengan daun-daun kering dan tanah, teman-teman. Nah, selain di tanah dan pohon, ular juga ada yang hidup di perairan, teman-teman. Contohnya seperti ular kadut, teman-teman. Ya, bener banget. Ular ini sama sekali nggak akan naik ke daratan, teman-teman. Ular ini benar-benar hidup di air. Makanan mereka pun terdiri dari ikan atau katak, teman-teman. Bahkan kadang mereka kanibal, teman-teman. Wih, serem banget ya. Nah, ngomongin masalah makanan, ular itu sangat identik dengan tikus, teman-teman, atau hewan pengerat lainnya. Karena memang itu adalah makanan utama mereka. Selain mamalia atau pengerat, mereka juga memakan jenis unggas-unggasan, teman-teman. Nah, contohnya seperti ayam atau burung. Nah, setelah kita membahas tentang makanannya, sekarang kita bahas tentang reproduksi si ular, teman-teman. Reproduksi ular rata-rata 70% adalah dengan cara ovipar atau bertelur, teman-teman. Nah, contohnya ini seperti piton. Nah, terus jenis king cobra, mereka ini bertelur, teman-teman. Nah, ular yang ovipar ini biasanya itu dia meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, gua, atau di bawah kayu lapuk, teman-teman. Nah, bisa juga di bawah daun-daunan kering. Ya, beberapa jenis ular juga diketahui menunggui telurnya sampai menetas. Bahkan jenis ular piton pun mengerami telur-telurnya. Nah, tetapi kalian sudah tahu belum? Ada jenis ular yang beranak, teman-teman. Sebenarnya bukan beranak sih. Dia dengan cara ovovivipar, yaitu mengerami telurnya di dalam perut, lalu mengeluarkan anak-anaknya, teman-teman, atau beranak ya. Nah, jenis ular ini biasanya itu boa. Namun sungguh disayangkan, teman-teman, habitat si ular ini sangat sedikit, teman-teman. Ya, bisa dibilang sudah mulai terkikis habis. Bahkan ada beberapa jenis ular yang dilindungi, teman-teman, karena terancam kepunahan akibat perburuan liar. Nah, faktor utama yang sangat membuat habitat si ular ini sedikit, yaitu diakibatkan karenanya perkembangan atau pembangunan yang sangat pesat, teman-teman. Ya, contohnya sekarang banyaknya perumahan, teman-teman, atau rumah-rumah warga, teman-teman. Akibat dari itu, tak jarang atau sering kali si ular ini berkontak langsung dengan manusia, yang mengakibatkan terbunuhnya si ular. Padahal ular ini adalah salah satu pemburu alami hama, teman-teman, seperti tikus, teman-teman. Ya, bener banget, teman-teman. Sangat disayangkan ya. Makanya sekarang banyak jenis ular ini yang dilindungi oleh undang-undang akibat perburuan liar dan juga pembangunan yang sangat pesat, teman-teman. Semoga aja ya habitat mereka ini tidak terganggu lagi, teman-teman. Atau adanya perhatian khusus untuk mengembangbiakan si ular ini agar tidak terjadi kepunahan, teman-teman.
Baiklah, mungkin sampai di sini saja video ini teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat ya bagi kita semua. Oke, see you, bye-bye.